Halo, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin terdengar sedikit asing, yaitu deflasi. Apa sih deflasi itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita? Yuk, kita bahas lebih dalam. Apa itu deflasi? Deflasi adalah situasi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam periode waktu yang cukup panjang. Ini adalah kebalikan dari inflasi, di mana harga barang justru naik. Dalam kondisi deflasi, nilai uang kita menjadi lebih tinggi, sehingga kita bisa membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang sama. Contoh sederhana deflasi. Bayangkan kita biasa membeli 1 kilogram beras dengan harga Rp10.000. Jika terjadi deflasi dan harga beras turun menjadi Rp8.000, kita bisa membeli lebih banyak beras dengan uang yang sama. Dalam hal ini, kita bisa membeli 1,25 kilogram beras dengan uang yang sebelumnya hanya cukup untuk 1 kilogram. Mengapa deflasi bisa terjadi? Deflasi adalah fenomena yang kompleks dan dapat terjadi karena berbagai faktor. Mari kita uraikan lebih mendalam tentang masing-masing faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya deflasi. Salah satu penyebab utama deflasi adalah penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Ketika masyarakat merasa khawatir tentang kondisi ekonomi, misalnya, karena ketidakpastian politik, resesi, atau peningkatan pengangguran, mereka cenderung mengurangi pengeluaran. Saat konsumen mulai mengurangi belanja, permintaan terhadap produk dan layanan menurun. Misalnya, saat banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk barang-barang non-pokok seperti elektronik baru, pakaian, atau makanan mewah. Akibatnya, produsen menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka dan terpaksa menurunkan harga untuk menarik minat pembeli. Penurunan harga ini adalah tanda awal dari deflasi. Selain penurunan permintaan, meningkatnya penawaran barang dan jasa juga dapat menyebabkan deflasi. Ketika produsen meningkatkan kapasitas produksi, misalnya, karena kemajuan teknologi atau pengurangan biaya produksi, jumlah barang yang tersedia di pasar bisa melebihi jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebagai contoh, jika petani mengalami panen yang melimpah beras dan menghasilkan lebih banyak beras daripada yang bisa dijual, tetapi konsumen tidak membeli beras sebanyak itu, maka harga beras akan mulai turun. Dalam situasi seperti ini, kelebihan penawaran dibandingkan permintaan yang rendah menyebabkan produsen menurunkan harga untuk menghabiskan stok mereka. Ketika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, deflasi bisa menjadi lebih umum, karena produsen terus-menerus menyesuaikan harga untuk mencoba mengimbangi penurunan permintaan. Kebijakan moneter yang ketat dapat berkontribusi pada terjadinya deflasi. Ketika bank sentral atau pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi jumlah uang yang beredar, hal ini dapat menurunkan jumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan oleh konsumen dan bisnis. Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, biaya pinjaman akan meningkat. Ketika suku bunga tinggi, individu dan perusahaan cenderung mengurangi pengeluaran dan investasi. Mereka mungkin menunda membeli rumah, kendaraan, atau berinvestasi dalam proyek baru karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Akibatnya, pengeluaran konsumen dan investasi bisnis menurun, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika hal ini terjadi bersamaan dengan peningkatan penawaran, maka situasi deflasi bisa semakin parah. Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan perdagangan internasional, juga dapat mempengaruhi deflasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, krisis ekonomi di satu negara dapat menyebar ke negara lain. Misalnya, jika negara besar mengalami resesi, permintaan untuk barang dari negara lain bisa menurun, menyebabkan harga barang turun di negara-negara penghasil. Globalisasi juga memungkinkan produsen dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah untuk memasuki pasar. Ketika barang-barang ini mengalir masuk ke pasar, harga barang dalam negeri bisa tertekan untuk bersaing. Penurunan harga dari produk luar negeri bisa memaksa produsen lokal untuk menurunkan harga mereka, yang bisa memperburuk kondisi deflasi. Meskipun banyak orang menganggap deflasi sebagai kondisi yang merugikan ekonomi, sebenarnya ada beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan. Mari kita jelajahi masing-masing dampak ini. Salah satu dampak positif yang paling jelas dari deflasi adalah penurunan harga barang. Ketika deflasi terjadi, barang-barang yang kita beli menjadi lebih murah. Hal ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika harga makanan, pakaian, atau barang elektronik turun,
kita bisa membeli lebih banyak dengan uang yang sama. Bagi banyak orang, ini berarti bisa berhemat dalam belanja. Kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak. Misalnya, jika harga sayuran di pasar menurun, kita bisa membeli lebih banyak sayuran dan mempersiapkan makanan yang lebih sehat untuk keluarga tanpa khawatir menguras anggaran. Ini juga berlaku untuk barang-barang lain, seperti elektronik, di mana kita bisa mendapatkan gadget terbaru dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, ketika harga barang turun, daya beli masyarakat pun meningkat. Daya beli adalah kemampuan kita untuk membeli barang dan jasa. Ketika harga barang menjadi lebih murah, kita dapat membeli barang yang sebelumnya mungkin terlalu mahal. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Bayangkan jika seseorang ingin membeli sepatu baru. Jika sebelumnya harga sepatu tersebut terlalu tinggi, deflasi memungkinkan sepatu itu menjadi lebih terjangkau. Dengan daya beli yang meningkat, kita dapat memperbaiki kualitas hidup kita. Kita bisa mendapatkan akses ke barang-barang yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, atau bahkan liburan. Dampak ini tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, bisnis lokal pun dapat merasakan dampaknya, karena mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dampak positif lainnya dari deflasi adalah dorongannya untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ketika kita menyaksikan penurunan harga, kita mungkin lebih cenderung untuk menabung daripada menghabiskan uang kita pada barang-barang yang tidak perlu. Sebagai contoh, jika kita melihat bahwa harga barang elektronik turun, kita mungkin merasa bahwa lebih baik menunggu dan menabung untuk mendapatkan barang yang lebih berkualitas di masa mendatang. Penurunan harga memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan pengeluaran dengan lebih matang. Dengan mindset ini, kita bisa mulai fokus pada tujuan jangka panjang, seperti tabungan untuk pendidikan anak, pensiun, atau investasi lainnya. Kesadaran akan pentingnya menabung dapat meningkatkan stabilitas keuangan pribadi kita dan membantu mengurangi utang. Deflasi, meskipun bisa memiliki beberapa dampak positif, juga memiliki banyak dampak negatif yang perlu kita waspadai. Mari kita jelajahi dampak-dampak tersebut secara mendetail. Salah satu dampak negatif yang paling langsung dari deflasi adalah penurunan pendapatan perusahaan. Ketika harga barang dan jasa turun, pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan juga akan menurun. Hal ini bisa sangat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan, memenuhi biaya operasional, dan melakukan investasi untuk pertumbuhan. Bayangkan sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian. Jika harga jual pakaian tersebut turun karena deflasi, pendapatan mereka akan berkurang. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin terpaksa melakukan pemotongan biaya untuk bertahan, yang bisa termasuk mengurangi jam kerja, menunda pembayaran gaji, atau mengurangi manfaat karyawan. Jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan mungkin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan. Dampak negatif berikutnya adalah peningkatan angka pengangguran. Ketika perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai, mereka mungkin terpaksa mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi biaya. Proses ini bisa dimulai dengan memotong jam kerja, tetapi jika keadaan tidak membaik, langkah yang lebih drastis seperti PHK mungkin menjadi pilihan. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, ini tidak hanya memengaruhi individu yang di PHK, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akan memiliki pendapatan yang lebih sedikit, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli mereka. Hal ini bisa menciptakan siklus negatif di mana pengeluaran masyarakat menurun, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi. Dalam situasi deflasi, masyarakat sering merasa cemas dan tidak pasti tentang masa depan ekonomi. Akibatnya, banyak orang memilih untuk mengurangi pengeluaran mereka. Mereka mungkin merasa lebih baik menabung daripada membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Meskipun ini bisa menjadi tindakan bijak dalam jangka pendek, jika terlalu banyak orang mengurangi pengeluaran secara bersamaan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan barang dan jasa. Penurunan ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan, yang akan melihat pendapatan mereka berkurang lebih lanjut. Ketika penjualan menurun, perusahaan mungkin dipaksa untuk mengurangi produksi, yang dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja lebih lanjut. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Risiko utang adalah dampak negatif lain dari deflasi. Ketika pendapatan masyarakat dan perusahaan menurun, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang. Dalam situasi ini, individu dan perusahaan mungkin tidak dapat membayar cicilan utang mereka. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan risiko kredit macet. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika banyak debitur gagal membayar utang mereka, lembaga keuangan dapat mengalami kerugian besar yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan dan memperburuk situasi ekonomi. Selanjutnya, deflasi dapat menyebabkan penurunan investasi. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh situasi ekonomi yang buruk membuat banyak orang dan perusahaan ragu untuk melakukan investasi. Mereka mungkin menunda proyek baru, pengembangan produk, atau ekspansi bisnis karena khawatir tidak akan mendapatkan imbal hasil yang baik. Ketika investasi menurun, pertumbuhan ekonomi pun bisa terhambat. Investasi adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan jika perusahaan tidak berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi atau inovasi, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan stagnan atau bahkan menurun. Ketidakstabilan ekonomi adalah dampak negatif lain yang seringkali menyertai deflasi. Ketika deflasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian bisa menurun, dan ini dapat memperburuk situasi. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, mereka cenderung mengurangi pengeluaran, berinvestasi, dan bahkan mengalihkan tabungan mereka ke bentuk yang lebih aman, seperti emas atau mata uang asing. Ketidakstabilan ini bisa menciptakan kondisi yang sulit bagi pemerintah dan bank sentral untuk mengelola kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Bagi banyak debitur, ini bisa berarti bahwa mereka harus mengurangi pengeluaran mereka lebih jauh untuk memenuhi kewajiban utang, yang lagi-lagi berdampak pada pengeluaran konsumen secara keseluruhan. Jika banyak debitur mengalami kesulitan, risiko kebangkrutan meningkat, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada perekonomian. Bagaimana menghadapi deflasi? Deflasi dapat membawa banyak tantangan, tetapi ada beberapa langkah proaktif yang dapat kita ambil untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi. Dalam konteks ini, mari kita bahas langkah-langkah tersebut dengan lebih rinci. Salah satu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bijak dalam berbelanja. Di tengah deflasi, sangat penting untuk menyusun daftar belanja yang fokus pada kebutuhan utama. Kita perlu memisahkan antara barang yang benar-benar diperlukan dan barang yang bersifat sekunder atau hanya keinginan. Misalnya, ketika berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, kita bisa memilih produk yang lebih ekonomis atau bahkan mempertimbangkan untuk membeli barang-barang dalam kemasan besar yang biasanya menawarkan harga lebih murah per unit. Kita juga dapat memanfaatkan promosi dan diskon yang ditawarkan oleh pengecer. Tetapi kita harus tetap selektif agar tidak terjebak dalam godaan membeli barang yang tidak diperlukan. Menghindari belanja impulsif juga sangat penting. Sebelum melakukan pembelian, luangkan waktu untuk berpikir apakah barang tersebut benar-benar penting. Terkadang, memberi diri kita waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan pembelian dapat mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Langkah berikutnya adalah meningkatkan tingkat tabungan kita. Dalam situasi deflasi, meskipun harga barang menjadi lebih rendah, ketidakpastian ekonomi tetap dapat menyebabkan kekhawatiran. Oleh karena itu, memiliki simpanan uang tunai yang cukup penting untuk menghadapi masa-masa sulit. Kita dapat menetapkan target tabungan bulanan, misalnya, menyisihkan persentase dari pendapatan kita setiap bulan. Dengan menabung lebih banyak, kita dapat menciptakan dana darurat yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan tabungan. Salah satunya adalah dengan membuka rekening tabungan yang menawarkan bunga lebih tinggi. Meskipun suku bunga di lingkungan deflasi mungkin rendah, mencari rekening tabungan dengan imbal hasil yang lebih baik masih bisa membantu. Kita juga bisa mempertimbangkan investasi jangka pendek yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah, untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik tanpa mengambil risiko yang terlalu besar. Salah satu cara untuk tetap kompetitif di pasar kerja adalah dengan meningkatkan keterampilan. Di tengah deflasi, perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan baru,
sehingga memiliki keterampilan yang relevan sangat penting untuk meningkatkan peluang kita mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang ada. Banyak platform online yang menawarkan kursus gratis atau berbiaya rendah yang dapat membantu kita meningkatkan keterampilan. Misalnya, kita bisa memanfaatkan situs seperti Coursera, Udemy, atau LinkedIn Learning untuk mengikuti kursus dalam bidang yang diminati atau yang relevan dengan industri kita. Selain itu, mengikuti pelatihan atau sertifikasi di bidang tertentu juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat. Meningkatkan keterampilan tidak hanya membantu kita bersaing di pasar kerja, tetapi juga dapat membuka peluang karir baru dan meningkatkan potensi pendapatan di masa depan. Di tengah deflasi, mendukung usaha kecil di sekitar kita juga merupakan langkah yang penting. Usaha kecil seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan lebih rentan terhadap dampak negatif dari deflasi. Dengan berbelanja di pasar lokal, kita tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga membantu menjaga usaha kecil tetap bertahan. Kita bisa mulai dengan mendukung toko-toko lokal, restoran, dan layanan lainnya di komunitas kita. Belanja di usaha kecil bukan hanya membantu mereka tetap beroperasi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut. Selain itu, kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan layanan lokal, seperti jasa perbaikan atau layanan kebersihan, alih-alih menggunakan layanan yang lebih besar dan mungkin lebih murah. Dengan demikian, kita berperan aktif dalam memperkuat ekonomi lokal. Terakhir, penting untuk selalu mengikuti berita dan tren ekonomi. Dengan memahami situasi ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan pribadi dan investasi. Kita bisa mulai dengan membaca berita ekonomi di media terpercaya atau mengikuti analisis pasar dari para ahli. Memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi ekonomi saat ini, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan pemerintah, memungkinkan kita untuk merespons perubahan dengan cepat. Kita juga dapat bergabung dalam forum atau grup diskusi yang membahas topik ekonomi dan keuangan. Berbagi informasi dan mendapatkan sudut pandang dari orang lain dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi rasa cemas tentang kondisi ekonomi. Jadi dapat disimpulkan, deflasi adalah fenomena ekonomi yang memiliki dampak signifikan bagi kehidupan kita. Meskipun ada beberapa dampak positif, seperti harga barang yang lebih murah, kita juga harus waspada terhadap risiko yang ditimbulkan, seperti meningkatnya pengangguran dan masalah utang. Dengan memahami deflasi dan langkah-langkah yang bisa kita ambil, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian lebih memahami tentang deflasi. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Silakan subscribe, like, dan share biar rezeki tambah lancar.